Selamat pagi Sobat Geo. Semoga Anda semua sehat selalu. Pagi hari ini kita berada di pulau kecil di Pulau Gili Trawangan. Nah, kita ada kegiatan untuk melaksanakan survei pesisir, terutama survei fisik dalam rangka menyusun neraca sumber daya pesisir. Survei kali ini akan meliputi survei di kawasan mangrove, padang lamun, dan juga terumbu karang. Sebelum survei, kita menggunakan waktu di pagi hari untuk berolahraga, sedikit menggerakkan badan. Kita bisa berolahraga dengan berlari atau bersepeda. Ya, pulaunya tidak terlalu besar, tapi cukuplah kalau 30 menit 1 jam kita bisa berolahraga sehingga badan segar. Nanti kemudian kita melaksanakan survei. Yuk, kita bisa sambil jalan untuk melihat persiapan tim yang akan melaksanakan survei di lapangan. Mari Sobat Geo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Pagi Pak Kepala. Pak Kapus. Ya. Ini dalam rangka mau persiapan turun ya? Betul Pak. Ya. Ya. Tadi pagi setelah saya jalan-jalan memang terinfo kita mau melanjutkan survei untuk yang hari ini. Nah itu bagaimana Pak Kapus? Baik Pak, ini kami sedang persiapan untuk kelanjutan survei hari ini. Yang kemarin kita juga sudah turun untuk survei, karena kita ada survei di 3 gili, sehingga hari ini berlanjut dengan proses untuk pemetaan dan penyusunan neraca sumber daya alam laut di Gili Matra. Yang ini juga memang bagian yang diperlukan juga oleh Kementerian KKP dalam rangka untuk mengetahui sebetulnya sumber daya alam laut di Gili Matra ini seperti apa. Dan pastinya kita berharap semua bahwasannya pemanfaatan sumber daya alam laut itu juga bisa berkelanjutan, karena memang sejalan juga dengan SDGs, tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama kaitannya dengan ekosistem laut. Itu yang boleh pastinya untuk dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan pariwisata dan lain sebagainya, tapi tetap juga untuk dijaga kelestariannya, sehingga anak cucu kita tetap juga bisa memanfaatkan sumber daya alam laut ini. Kalau Demikian, Pak Kepala. Ya, kalau tadi sepertinya kita mau fokus di 3 kawasan ya, ada mangrove, kemudian padang lamun, dan terumbu karang. Betul Pak. Dan ini tim akan melakukan checking fisik setelah kemarin hasil melakukan interpretasi, kira-kira begitu ya. Nah, ini nanti hari ini mau checking ke 3 kawasan itu atau hanya khusus terumbu karang atau lamun atau seperti apa Pak? Turun Baik, Pak. sekalian saja semuanya atau? Ya. Jadi untuk hari ini kita ada berapa titik yang akan kita survei. Oke. Terutama untuk terumbu karang ya. Nanti tim ini yang akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi real di sana. Terutama kita akan pastikan juga posisi spasialnya, sehingga ini tidak hanya informasi mengenai ada terumbu karang, tetapi juga lokasinya jelas, bahkan tidak hanya lokasi titik, kita juga lokasi area. dalam bentuk area poligon. Ini persis, yang nanti kita akan survei hari ini. Untuk padang lamun kita tidak hari ini, mungkin untuk hari berikutnya, dan juga nanti mangrove juga demikian. Jadi secara keseluruhan kita akan mensurvei 3 komponen ini, komponen penting dalam sumber daya alam laut, yaitu terumbu karang, padang lamun, dan juga mangrove. Iya, saya pikir memang
tepat Pak Kapus. Jadi selama ini yang diperlukan teman-teman kementerian atau lembaga itu biasanya data terkait spasial. Dan karena data spasial itu memang tusi kita, sehingga nanti fokus kita selain pada titik-titik pengamatan, kita juga harus bisa berbicara dan memberikan informasi konteksnya spasial. Dan bila perlu ya sampai pemetaan, jadi pemetaannya spasial, kemudian ada inventarisasi, ada juga integrasi dengan data statistik, sehingga kita bisa memberikan support ke lembaga lain. Betul, Monggo Pak, kalau boleh. mau dilangsungkan di Pak Kafid silakan. Terima kasih atas support dan arahannya Pak Kepala. Saya lanjut keliling sebentar Pak Kafid. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip. Di sana ada Pak Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, Kementerian KKP. Kita sambangi. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Direktur. Selamat Berjumpa pagi. kembali. Waalaikumsalam Luar biasa. Wabarakatuh. Terima Siap. kasih. Tidak disangka kita bertemu Pak Direktur di sini. Beliau Pak Andi, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pas sekali sebetulnya Pak Direktur. BIG kebetulan sedang melaksanakan pilot project untuk pemetaan neraca sumber daya laut atau pemetaan neraca pesisir. Tadi Pak Kapus Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG sedang membriefing timnya untuk turun dalam rangka checking padang lamun, kemudian mangrove dan terumbu karang. Nah, mumpung ketemu Pak Direktur, kita sekarang bertanya saja kepada beliau kaitannya dengan status state of the art, kondisi terkini kaitannya dengan terumbu karang di Indonesia. Dan nanti kalau Bapak berkenan bisa memberikan kami tambahan rekomendasi untuk teman-teman turun di kawasan Gili Trawangan ini. Silahkan Pak Direktur. Baik, terima kasih Pak Kepala. Ini gayung bersambut dan kami sangat bahagia. Tidak disangka juga bahwa big respon juga terhadap sumber daya alam. Terima kasih atas nama KKP Pak. Jadi perlu kami sampaikan Pak, di sini ini adalah salah satu kawasan konservasi nasional Pak, dari 201 kawasan konservasi 201 yang ada di Indonesia. seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Oke. Nah, dari 201 itu 10 kawasan konservasi yang dikelola oleh pusat. Nah, salah satunya di Gili Matra ini. Oke. Nah, 61 itu dikelola oleh daerah yang sudah ditetapkan dan sisanya akan menyusul, tapi sudah dialokasikan oleh pemerintah daerah. Oke. Ini menjadi tantangan buat kita semua karena sebagaimana diarahan dari Pak Menteri mengatakan bahwa data ini sangat penting dan menjadi dasar melakukan satu kebijakan. Data berarti juga termasuk data konteksnya spasial. Ya, Kalau misalnya ditanya dari 201 itu misalnya satu lokasi di mana, luasannya berapa, itu berarti juga harus masuk menjadi bagian persis penting. Pak, Oke. seperti itu. Dan ini sangat kami harapkan sekali bantuan dari teman-teman BIG Pak untuk melakukan inventarisasi, identifikasi berapa sih luasannya. Iya. Apalagi Pak Menteri sekarang sudah concern terhadap kesehatan laut Indonesia Pak. Iya. Nah, itu salah satu tolok ukurnya itu adalah keberadaan, kehadiran terumbu karang yang ada di setiap kawasan-kawasan konservasi. Ini menjadi tantangan kita semua Pak. Mudah-mudahan ini bisa dipenuhi oleh BIG Pak. Iya. Sobat Geo, kalau kita lihat Perpres 23 2001 terkait dengan kebijakan satu peta. Kemarin kita sudah menyelesaikan 85 tematik dan sekarang kita menuju 135. Salah satunya adalah beberapa topik baru masuk terkait dengan kemaritiman. Nah, nampaknya ini akan sesuai dengan program di KKP kaitannya dengan inventarisasi tadi. Tusi kami Pak, termasuk diantaranya adalah untuk melaksanakan menyediakan informasi geospasial, termasuk kaitannya dengan pembinaan di sektoral. Nah,
mungkin ketemu nih nanti Pak, kita bisa bekerja sama, kami akan membackup kaitannya dengan inventarisasi secara spasial, tapi kondisi, konten, karakteristik, jenis, parameter, Bapak mungkin yang lebih paham. Siap. Iya. Monggo Pak, kami bisa diberi pencerahan kaitannya dengan itu. Jadi sebetulnya ketika kita ini adalah, kalau kami melihat ini adalah tahap di awal, inventarisasi dari data spasial. Kemudian tahap berikutnya adalah berapa sih nilai value-nya dari sumber daya yang sekarang ini untuk di kawasan-kawasan konservasi lebih dikelompokkan ke dalam 3, terumbu karang, lamun, dan mangrove. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita sudah tahu data mangrove, kita sudah tahu data terumbu karang, kita sudah tahu data lamun secara spasial. Pertanyaannya adalah berapa value dari lamun, mangrove, kemudian juga terumbu karang. Dan Pak Kepala, kami sampaikan juga setiap daerah itu berbeda-beda. Contohnya, ketika lamun adalah salah satu ekosistem dugong. Ya, mungkin di Raja Ampat itu lebih nilainya tinggi dibandingkan di Gili Matra ataupun di Anambas dan lain sebagainya, di 10 kawasan konservasi. Dan ini tentunya perlu ada penilaian. Nah, kenapa? Ini untuk antisipasi ketika terjadi misalkan ada satu kecelakaan, ada kapal kandas, nabrak karang, kita bisa menghitung kerugiannya. Bisa menghitung kerugiannya. Yang selama ini kadangkala kita tidak punya data persisnya. Iya, ini persoalan. Berarti kami harus di BIG kita tetap harus bertugas untuk mengawal, membantu untuk melakukan pemetaan. In such way, nanti Bapak ketika melakukan valuasi ada data yang lebih lengkap. Iya. Iya. Berarti sesuai dengan program yang sekarang dilaksanakan oleh BIG dan juga bekerja sama dengan KKP untuk piloting project pemetaan di kawasan pesisir, dan hari ini kita melaksanakan testing ground checking secara fisik di Gili Trawangan. Untuk kawasan di sekitar sini, Bapak, mungkin Bapak ada pandangan tertentu kaitannya dengan kesehatan karang, kemudian status karang, luasan, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Ya, memang untuk yang Gili Matra ini lebih ke cenderung lebih ke terumbu karang, kemudian sama biota-biota asosiasinya seperti ikan, klon, dan lain sebagainya. Dan ini menjadi concern wisata, Pak. Wisata di sini tidak mass tourism, justru di sini adalah kita dorong menjadi ekowisata, Pak, dan terbatas. Berarti yang dilakukan oleh tim BIG ketika ke lapangan nanti perlu juga melihat status dari terumbu karang. Iya. Apakah ini bagus atau tidak bagus, sehat, tidak sehat. Iya. Nampaknya ini penting, Pak. Kami akan sampaikan kepada tim agar juga tidak lupa mengamati itu. Ya. Kaitannya kita gunakan data ini untuk mendukung ekoturism tadi. Terima kasih Pak Direktur. Sama-sama. Saya akan melanjutkan GoWest. Tadi kebetulan saya GoWest. Terima kasih nanti, Pak Kepala. Kalau saya ketemu dengan timnya lagi, atau kalau saya bisa nanti saya akan ikut turun dengan tim saya, biar rekomendasi dari Pak Direktur tadi bisa kita lakukan pengamatan di lapangan. Siap, Pak Kepala. Pak Direktur, terima kasih sekali atas kerjasamanya. Terima kasih. Luar biasa, Bapak sehat selalu. Amin, sama-sama Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam.